Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Akar-akar persamaan 3x² min 12x plus 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa plus 2 dan beta plus 2. Berarti anggap saja ini adalah x1, yang ini adalah x2. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sudah diketahui, di sini x1 dan x2, maka adik-adik bisa menggunakan persamaan x² dikurangi x1 ditambah x2 kali x ya, ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, ini harus diingat-ingat ya Dek ya, tidak boleh dilupakan. Jadi harus dihafalkan. Oke? Jadi x², kemudian dikurangi x1 ditambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ingat di sini x1-nya sama dengan alfa plus 2. Kemudian x2-nya sama dengan beta plus 2. Berarti kalau x1 ditambah x2, yang ini ya, itu nanti akan sama dengan alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Ya kan? Jadi nanti alfa plus beta ditambah 4. Nah, berikutnya untuk x1 kali x2, yang ini. Ini akan sama dengan alfa plus 2 kali beta plus 2. Nah, coba ini kita kalikan masuk ya. Berarti alfa kali beta ditambah 2 alfa, kemudian ditambah 2 beta, ditambah 4 ya. Jadi ini dikalikan satu per satu. Alfa kali beta, kemudian alfa kali 2, ya kan? Lalu 2 kali beta, kemudian 2 kali 2. Nah, coba ini kita rapikan. Alfa kali beta ini kita tulis lagi, ditambah. Nah, ini kan ada 2, yang ini juga ada 2. Maka 2-nya itu bisa kita keluarkan, ya kan? 2 kali kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah 4. Nah, ini kalau kalian kalikan ya kan, akan kembali ke bentuk semula. 2 alfa ditambah 2 beta. Nah, di sini berarti kita akan menghitung alfa ditambah beta itu berapa, kemudian alfa kali beta itu berapa. Ya, alfa dan beta itu adalah akar-akar persamaan 3x² dikurangi 12x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita tahu jika saya punya sebuah persamaan kuadrat kemudian akar-akarnya itu adalah x1 dan x2, maka nanti x1 ditambah x2 itu rumusnya itu adalah min b per a. Nah, ini juga harus diingat-ingat ya. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Kemudian kalau dikalikan berarti x1 kali x2 ya, rumusnya adalah c per a ya. Jadi kalau ditambah min b per a, kalau dikalikan itu c per a. Nah, sekarang kita cek di sini. A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya itu sama dengan min 12 ya. Jadi minusnya ini ikut. Kemudian C-nya sama dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan. Ya, berarti X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Atau di sini X1-nya kan alfa, lalu X2-nya kan beta, ya kan? Bedakan dengan yang ini ya, Dek ya. Jadi sekarang kita sedang mencari penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. Berarti alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Min B-nya ya berarti 12. Ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 12 dibagi A. A-nya sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian untuk alfa kali beta, itu rumusnya adalah C per A. Ya, 2 dibagi 3. Berarti ini 2 per 3. Oke, langsung aja kita masukkan kembali ke X1 ditambah X2 yang ini ya. Saya kerjakan di sebelah sini, X1 ditambah X2 itu sama dengan alfa plus beta, berarti 4, ya kan? Kemudian ditambah 4, nah ini hasilnya adalah 8. Lalu untuk X1 kali X2 sama dengan alfa kali beta, berarti 2 per 3, yang ini ya Dek ya. Ditambah 2 kali alfa plus beta, berarti alfa plus betanya tadi 4, berarti 2 kali 4 ya. Ditambah 4. Nah, coba ini kita kerjakan berapa hasilnya? 2 per 3 ditambah 8 ditambah 4 ya. Berarti ini 12. Nah, langsung samakan penyebut aja ya. 3, 2 ditambah 12 kali 3 itu 36. Berarti ini 38 per 3. Nah,
X1 ditambah X2 kita masukkan ke sini, X1 kali X2 kita masukkan ke sini. Kita akan dapatkan persamaan kuadrat yang ditanyakan di soal ya. Berarti nanti X kuadrat dikurangi 8X, kemudian ditambah 38/3 sama dengan 0. Nah, supaya di sini tidak ada bentuk per seperti ini, maka ruas kiri dan ruas kanan ini bisa kita kalikan dengan 3 ya Dek ya. Jadi kalau dikalikan 3 nanti hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi 24x ya ditambah 38 sama dengan 0. Nah, 0 kali 3 kan sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.